Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Mantap semangat. Mantap, ini baru semangatnya ya. Hari ini kita akan belajar dasar sistem komputer, yaitu akan membahas apa itu sistem komputer, komponen-komponennya, dan hubungan antar komponennya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akan absen dulu ya satu persatu. Sila, Saya ada mas. Dio, Adik, Angga, Perhadian, Ada pak. Ari, Yusa, mana dia? Jatia, Jayanti, Dwi Arta, Ada pak. Kade, Izin pak. Izin sakit. Weda, Alfa tadi pas saya masuk ke sini ketemu di warnet. luarnya dah, Iya, boleh deh. Iya. Oke, kita langsung masuk saya ke materinya ya. Yang pertama, di sini tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa dapat menjelaskan pengertian sistem komputer. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi komponen sistem komputer. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan hubungan antar komponen sistem komputer. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak akan menayangkan sebuah video yang sebagai pengetahuan awal kalian lah. Di channel Guru Digital, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu sistem komputer. Misalnya adalah hardware, software, dan firmware. Sistem komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi. Perangkat dalam tersebut memiliki fungsinya masing-masing pada sistem komputer. Pada saat beroperasi pun ketiganya saling bergantung dan saling mendukung satu sama lain. Seperti hardware tidak dapat berinteraksi dengan software tanpa bantuan firmware. Begitupun software tidak dapat berinteraksi dengan firmware tanpa bantuan hardware. Nah, sekarang mari kita bahas sedikit tentang tiga komponen dalam sistem komputer. Yang pertama adalah hardware, atau bisa disebut juga dengan perangkat keras. Adalah suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer. Bisa dilihat secara kasat mata dan dapat disentuh secara fisik, seperti monitor, mouse, keyboard, CPU, dan lain-lain. Nah, peralatan-peralatan tersebut adalah termasuk elemen hardware komputer. Yang berikutnya, software atau perangkat lunak adalah berupa program yang berisi perintah atau instruksi yang dapat dipahami oleh komputer. Dan yang pasti, perangkat lunak ini tidak memiliki bentuk fisik seperti hardware. Dalam penggunaannya pun, perangkat lunak diklasifikasikan berdasarkan kategori pemanfaatannya. Mari kita bahas beberapa di antaranya. Yang pertama adalah sistem operasi, yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga dapat mengatur kerja media input, output, media pemroses, dan lain-lain. Adapun contoh aplikasi sistem operasi di antaranya Microsoft Windows, Linux OS, ataupun Mac OS. Kemudian perangkat lunak program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Misalnya program pengolah angka seperti MS Excel, pengolah kata seperti MS Word, ataupun aplikasi web browser yang digunakan untuk menjelajahi internet, contohnya Google Chrome. Yang terakhir adalah perangkat lunak bantu atau utility. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, serta merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu, seperti data recovery, disk defragmenter, ataupun antivirus. Komponen terakhir yang membentuk sistem komputer adalah firmware, atau bisa kita sebut perangkat otak, adalah manusia atau pengguna komputer itu sendiri.
Brainware bisa pula disebut sebagai user. Jadi ketika kamu menggunakan sebuah komputer, maka sebenarnya kamu yang menjadi pengguna komputer itu sendiri juga menjadi bagian dari sistem komputer tersebut. Saat kamu mengetik misalnya di Microsoft Word atau mungkin bermain game misalnya, maka kamu menjadi brainware dari komputer tersebut. Maka dari itu, brainware secara sederhana bisa kita sebut sebagai pengguna komputer tersebut. Keberadaan brainware menjadi sangat penting karena tentu saja komputer tidak mungkin berjalan sendiri tanpa dioperasikan oleh pengguna. Demikian penjelasan tentang apa itu sistem komputer dan komponen apa saja yang terlibat di dalamnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari apa itu sistem komputer ya. Di sini Bapak akan menegaskan ulang kembali tentang apa itu sistem komputer. Nah, sistem komputer adalah sekumpulan perangkat yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Sistem komputer tidak bisa dikatakan sebuah sistem jika tidak ada 3 komponen utamanya, yaitu hardware, software, dan brainware. Ketiga bagian ini saling membutuhkan satu sama lain karena memiliki peran yang sangat penting terhadap komponen-komponen lainnya. Nah, lanjut ke komponen hardware. Komponen hardware dibagi menjadi 4, yaitu input device, process device, output device, sama storage device. Nah, sebelumnya hardware ini ada yang tahu apa itu hardware? Perangkat keras, Pak. Ya, benar, perangkat keras. Lebih tepatnya perangkat fisik ya. Contohnya seperti komputer, monitor, keyboard, dan lain-lain. Kita masuk ke komponen hardware yang pertama, yaitu input device. Input device ini merupakan komponen yang digunakan untuk menginput data. Contohnya keyboard, mic, dan lain-lain. Yang kedua ada process device, yang dimana ini berfungsi memproses atau mengolah datanya, yaitu yang bertugas CPU. Mungkin ada yang tahu teman-teman? Process device. Ya, benar Ari, VGA termasuk juga process device. Yang ketiga ada output device ya. Output device ini device atau komponen yang digunakan untuk menampilkan hasil dari pengolahan data dari awal tadi, dari awal menginput, memproses, dan outputnya akan menampilkan hasilnya. Yang contohnya yaitu monitor, speaker, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada storage device. Storage device ini merupakan komponen penyimpanan atau komponen yang bisa menyimpan data-data. Contohnya, mungkin Susila bisa menyebutkan satu contohnya? Flash disk, benar. Adit, sebutkan satu contoh storage device. Hard disk. Nah, mantap Adit. Nah, untuk selanjutnya itu untuk hardware ya. Nah, ini contoh-contoh hardware tadi. Mungkin ada yang bisa menyebutkan, menebak dari kelima gambar ini? Ya, sila. Ya. Yang itu monitor. Yang ini? Ya, benar, monitor. Yang lain? Yang ini ada yang tahu? Motherboard, benar. Angga. Ini? RAM. Yang ini? Hard disk. Hard disk apa flash disk? Hard disk, benar. Yang ini? Prosesor atau CPU ya. Oke. Untuk software, kita masuk ke software sekarang. Software ini merupakan program atau instruksi yang mengatur kerja hardware agar sesuai dengan keinginan penggunanya.
Software tidak berwujud fisik, tapi sangat penting karena menjadi otak pengendali kegiatan komputernya. Nah, contohnya Bapak di sini buatkan ada 3. Ada yang tahu salah satunya? Ya, gitu ya. Yang ini? Ya, benar. Ini? Ya, Rahdian? Yang kayak jendela itu Windows, Pak. Windows, benar. Nih? Spotify, benar. Ini ribut sekali di atas ya, kayak party kayaknya dia. Senam, Pak. Ada PJOK dia. Gas kayaknya dia. Nah, kita masuk ke brainware. Brainware menjadi pengendali utama penggunaan komputer. Nah, brainware ini contohnya yaitu penggunanya seperti mahasiswa, pekerja, atau programmer, atau kalian juga sebenarnya termasuk brainware jika kalian menggunakan komputer. Nah, kita masuk ke hubungan antar komponennya. Ada yang bisa bantu membacakan langkah-langkahnya dari 1 sampai 4? Angga mungkin? Bacakan ya. Ya, bacakan saja. Jadi hubungan antar komponen itu yang pertama ada firmware di mana memberikan perintah, terus yang kedua software menerjemahkan perintah tersebut, lalu yang ketiga hardware menjalankan instruksi, lalu yang keempat hasil dikembalikan ke firmware. Ya, terima kasih Angga sudah membacakan. Di sini Bapak akan sedikit memberikan penjelasan ya terkait langkah-langkahnya. Nah, yang pertama ini brainware memberikan perintah. Contohnya seperti kita ingin membuat laporan gitu di Word. Maka kita akan membuka aplikasi Word di mana kita sebagai brainware akan memberikan perintah kepada software. Di mana software nanti itu dia akan ketika kita membuka aplikasinya dia akan terbuka sehingga dia menerjemahkan perintah dari brainware. Seperti itu. Nah, ketika software menerjemahkan perintah, maka hardware menjalankan instruksi dari software. Contohnya, seperti kalian kan mengetik laporan, otomatis menggunakan keyboard kan? Keyboard itu menjalankan instruksi dari brainware juga. Itu. Dan ketika kalian sudah membuat laporan, hasilnya akan dikembalikan ke brainware lewat monitor seperti itu. Kalau disingkat atau disimpelkan prosesnya seperti ini: brainware ke software ke hardware, lalu outputnya ke brainware lagi. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Nah, ini contoh kasusnya. Seorang mahasiswa sedang menyusun makalah untuk tugas perkuliahan menggunakan komputer dan aplikasi Microsoft Word. Mungkin ada dari kalian yang mau mengidentifikasi mana hardware, software, dan brainware-nya. Untuk mungkin Jayanti bisa sebutkan yang mana hardware, software, dan brainware-nya. Seorang mahasiswa sedang menyusun makalah untuk tugas perkuliahan menggunakan komputer dan aplikasi Microsoft Word. Menyebutkan hardware-nya itu komputernya, terus software-nya itu ada aplikasi Microsoft Word, terus brand-nya itu adalah seorang mahasiswa. Ya, benar sekali Jayanti. Berikan tepuk tangan untuk Jayanti. Oke, itu tadi contoh kasusnya. Sekarang Bapak akan bagi kalian jadi beberapa kelompok. Jumlahnya berapa ya di sini siswanya? Sini 11 orang. Bapak bagi menjadi 2 kelompok ya. Kerjakan ini.
Oke, Bapak kasih waktu kalian 10 menit untuk diskusi. Komponen kalian akan membuat di depan apa saja komponen hardware serta software serta fungsinya ya. Untuk fungsinya kalian sebutkan saja nanti. Aku akan kasih kalian waktu 10 menit, silahkan dikerjakan. Nah, untuk tugasnya itu kalian menyebutkan contoh komponennya bebas ya, misalnya kayak tadi keyboard atau mouse atau apa gitu. Kalian nanti sebutkan fungsinya. Ya. Itu nomor 1 sama nomor 2 maksudnya kelompok 1 sama kelompok 2. Tuh. Nanti yang kelompok 1 bagian atas, kelompok 2 bagian bawah buatnya. Ini kelompok berapa dari kelompok 1 ya? Kelompok 1 itu kelompok 2 berarti? Ya. Bagaimana diskusinya? Siapa yang baru? Oh iya. Lumayan nggak jelas tapi ya mau gimana ini ya. Ini kelompok 2. Diskusinya sudah. Berapa dapat contohnya? Banyak sih Pak. Banyak? Ya, selain kita menemukannya sosialisasi. Kelompok 1, silakan dikerjakan, jangan bercanda terus. Apa? Oke, waktunya sisa lagi 3 menit. Silakan dibuat kelompok 1, jangan main HP aja. Nyari-nyari. Oke. Oke, waktunya sudah habis. Untuk kelompok 1, siapa yang mau mewakili? Sila. Kahrian apa Sila? Kahrian. Oke, maju. Kelompok 2? Jayati. Mungkin dari kelompok 1 dulu ya. Dibacakan aja apa ke depan? Ke depan tulis. Fungsinya dibacakan ya. Oke, siap. Ini buatnya satu aja apa? Boleh lebih. Minimal 3 lah. Dan tidak boleh sama ya antara kedua kelompok.
Oke. Untuk Rahadian mungkin bisa dimulai dari hardware, sebutkan komponennya dan fungsinya apa. Oke, untuk hardware yang pertama ada keyboard. Keyboard itu fungsinya untuk memasukkan huruf, angka dan perintah ke komputer. Yang kedua ada mouse. Mouse untuk menggerakkan kursor dan memilih menu di layar. Dan tiga itu ada monitor untuk menampilkan gambar, teks dan hasil kerja komputer. Lalu untuk softwarenya ada Microsoft Word, digunakan untuk mengetik dan mengolah dokumen. Yang kedua ada Windows, itu berfungsi untuk mengatur semua hardware dan software agar komputer bisa digunakan. Dan yang ketiga ada Google Chrome untuk membuat internet dan mengakses situs web. Oke, terima kasih Rahadian dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk Rahadian. Rahadian boleh duduk silakan. Kelompok 2, Jayanti. Boleh sama ya. Sila ngapain tadi? Bercanda ya? Bercanda ya, Pak. Dia aja. Dia Oke, Jayanti mungkin bisa disebutkan komponennya dan fungsinya juga. Oke, untuk komponen hardware itu ada speaker, RAM, sama motherboard. Speaker di sini berfungsi untuk kita mendengarkan musik. Terus kalau untuk RAM itu berfungsi sebagai penyimpanan data sementara pada komputer. Selanjutnya ada motherboard. Nah, motherboard ini berfungsi sebagai papan utama untuk menghubungkan semua komponen hardware agar bisa bekerja sama. Selanjutnya itu ada komponen software, itu ada PowerPoint, Zoom, dan CorelDRAW. PowerPoint di sini berfungsi untuk kita membuat slide untuk penyusunan tugas atau yang lainnya. Setelah itu ada Zoom yang berfungsi untuk melakukan video atau komunikasi jarak jauh. Setelah terakhir ada CorelDRAW. CorelDRAW ini berfungsi untuk membuat desain grafis atau ilustrasi. Oke, terima kasih Jayanti. Beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan materi hari ini terkait dengan sistem komputer. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan karena Bapak habis nih ada rapat ya dengan Dewan Guru. Bapak ketuanya. Nah, untuk rangkuman hari ini Bapak akan tunjuk salah satu dari kalian yang bisa membacakan. Sebelumnya ada yang mau? Nggak mau? Susile, bacakan rangkumannya. Rangkuman dengan terkait materi pembelajaran kita tadi. Bisa Susile? Bisa, Pak. Bisa. Nah, mungkin yang rangkuman bisa ada apa yaitu terkait hardware dan software dan brandware. Benar. Itu saja mungkin, Pak. Itu saja. Oke, nggak apa-apa. Mungkin Ari? Oke, izin Bapak Saya menyimpulkan atau merangkum materi hari ini. Jadi hari ini kita sudah membahas mengenai sistem komputer, ada hardware, software, dan brandware. Hardware terdiri dari beberapa perangkat keras, contohnya seperti keyboard, mouse, monitor. Software contohnya seperti Microsoft Word, Windows, dan Google Chrome. Sedangkan brandware contohnya itu manusia dan hewan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ari. Walaupun brandware-nya manusia dan hewan ya, nggak nyelen tapi nggak apa-apa. Ada Pak hewan yang bisa Pak? Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk temennya berdua. Mungkin sekian pemaparan materi pada hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Sebelumnya, mohon maaf bila Bapak
hanya sebentar mengajarnya karena seperti Bapak sampaikan tadi, Bapak ada rapat. Setelah itu mungkin tadi siapa ya ketua kelasnya? Bapak lupa nanya. Adit. Untuk Adit mungkin bisa pimpin doa untuk teman-temannya. Oke, karena pelajaran telah selesai, kita akhiri dengan doa. Doa dapat dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Adit. Itu saja untuk hari ini. Bapak ada jargon sebenarnya. Oke. Kalau Bapak bilang selamat pagi, Susilo gimana? Pagi, tetap semangat. Awal. Oke, kerjanya semuanya. Siap? Siap. Selamat pagi. Pagi.